Halo semuanya, kembali lagi di podcast Binte. Jadi di episode sekarang kita formasinya kembali lagi menjadi dua orang lagi. Kita tribute to Renaldi. Semoga dia tenang di sana ya. Itu semoga dia bisa bersenang-senang. Renaldi kembali ke asalnya, Itu meninggalkan kita berdua di sini. ya. Kita yang tapping podcast sekarang. Ya. Ini episode pertama tanpa Renaldi. Ya. Sebelumnya juga tanpa Renaldi sebenarnya. Yang mana? Yang dulu-dulu. Oh iya. Yang belum ada. Iya. Sudah habis waktunya Renaldi toli-toli. Nah, Tapi kau rasakan di rumahmu itu belakangan ini tuh ditoli-toli tuh? Apa namanya? Tidak ada gas. tengah mati memang cari gas. Apalagi yang yang banyak dicari masyarakat itu kan yang melon, Iya, yang melon. yang 3 kilo. Nah, penyebabnya apa itu Ri, kira-kira? Ri? Nah, Tapi nggak usah kira-kira sih, kita semua tahu. DP apa? Iyo, jadi di toli-toli itu kan kalau akhir-akhir tahun kayak begini, menjelang akhir tahun kan musim hujan tuh. Nah, satu-satunya akses toli-toli ke kabupaten lain tuh, ke kota lain itu sering putus. Ya, Nah, jadi jalan satu-satunya akses distribusi bahan baku, sembako, gas putus. Nah, Kita terblokir di sini. aduh. Ngomong-ngomong diblokir lah. Nah, ini Kita langsung ke ya. ngomong ke diblokir topiknya. ini. Tadi gue cari bridgingnya kemana? Gitu. Dulu parah nih. Ngomong diblokir. Ngomong diblokir. Kemarin Iya. ada apa namanya? sebuah- bukan kasus. bukan iya. Berita yang sangat menggemparkan. Ya, se-Indonesia bahkan se-Indonesia. 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 Ya, se-Indonesia. Yaitu adalah Kominfo menerapkan aturan PSE atau penyelenggara Sistem elektronik. sistem elektronik. Nah, Itu apa? ya jadi kayak sistem untuk kita yang punya perusahaan di bidang elektronik, Digital, sistem ya. informasi apa segala macam itu disuruh mendaftar. Ya, disuruh mendaftar ke Kominfo sebagai pendataan perusahaan yang bergerak di dunia digital dan elektronik. Nah, itu. Dan apesnya Nah, beberapa situs dan beberapa portal diblokir. aduh. Salah satunya Steam, Steam, PayPal, PayPal, terus apa lagi? Epic Games, Ya, kalau Epic nggak Games. salah, Blizzard. Nah, itu tuh maksudnya aplikasi-aplikasi yang sangat digunakan masyarakat Indonesia. Apalagi kalau orang tahu tuh, masyarakat Indonesia itu banyak freelancer, banyak YouTuber gaming, Betul. banyak atlet-atlet e-sport yang mana itu game-gamenya tuh banyak di Steam gitu ya. Ya, pemain Dota, CS. Nah, tapi diblokir. Dan yang Kayak gitu. tidak blokir adalah judi online. Tapi sudah ada yang diblokir sih. Ada Ayo. QQ. Cuman lucu ya, kemarin Iya, kan ada statementnya. di wawancara itu terus dikasih tahu bagaimana pendapatnya tentang ini. Gaple QQ. Iya. Baru dia bilang itu hanya permainan, Hanya permainan saja. tidak pakai uang. Bapak tidak tahu caranya kan? Bapak tidak tahu itu Tukang ojek online. sedekah 1B itu apa, Pak? Sedekah satu. Iya. Orang-orang top up, habis itu ditukar lagi. Iya, ditukar diputar, bangkrut kan. Nah, tidak afdol rasanya kalau kita bahas dunia Steam yang diblokir Ya. beberapa saat yang lalu itu tanpa adanya pelakunya di dalam. Yo, pelaku pemblokiran. Ya, bukan. Oh, bukan. Dia salah satu yang bergelut di industri Pelaku industri di dunia Dunia game ya. development. Jadi kan otomatis kan ada dampaknya lah Ya. kalau Steam dan lain-lainnya itu diblokir. Oke, langsung saja kita sambut Andi Lukito. Halo semuanya. Gimana kabar, Di? Baik. Kalian semua gimana? Baik. Ya, alhamdulillah baik. Oke, Andi. Kita langsung saja. Iya, langsung, Di. Jadi katanya lu mau daftar PNS kan setelah Steam. Waduh.
Nggak pernah sumpah. Kayaknya nggak pernah deh. Gue kepikiran buat jadi PNS. PNS itu kalau mungkin karena keluarga gue juga ya, tapi kayaknya kebanyakan kalau etnis Tionghoa nggak disuruh jadi PNS, pasti buka toko. Loh, Biasanya. siapa tahu kan tiba-tiba muncul kan, wah Steam diblokir nih. CPNS buka nggak tahu nih ini kan kira-kira. Siapa tahu kan lu sempat kepikiran gitu kan. Tahu. Tenang. Kan Steam diblokir, Hah? tapi Google enggak. Ah, Ya. Masih ada Google. Google Play Store enggak, masih ada App Store. Ya, masih ada App Store. Masih banyak lah. Nanti. Yes. Nah, kita mau tanya nih pendapat lu tentang apa namanya? Peraturan PSE nih. Menurut seorang game developer dan sempat diblokir Steam-nya. Apa pendapat lu tentang berita ini bagaimana, Di? Tentang ini ya PSE inilah. kebijakan yang diterapin sama Menkominfo lah ya. Ini anak buahnya. Nah, beda. Waduh, Beda. baru mau saya hujat enggak lah. Nggak apa-apa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi, menurutku sih, oke, pertama kita harus tahu dulu lah ya manfaatnya ya PSE ini. Biasanya, setahu gue sih biasanya kalau pemerintah bikin kebijakan tuh tujuannya positif. Biasanya sih kayak gitu ya. Tapi kadang, Kadang nah, ngelawak tapi sih. kalau misal ditanya dampak positifnya, gue yakin sih ada ya. Nggak mungkin dirancang semena-mena ya kan. Harusnya sih kayak gitu ya. Gue harapnya menteri kita yang bekerja di pemerintah sih harapannya mereka bikin kebijakan tentunya buat positif ya kan. Ya, betul. Tapi kan namanya juga kebijakan pasti ada dampak lainnya. Sebagai contoh yang kita tahu Steam keblokir. Apakah itu salah Menkominfo? Ya kalau misalnya kita kalau kita garis keras ya langsung ngomong enggak, iya kan salah mereka kan. Mereka yang bikin kebijakan ya udah salah mereka. Cuman kan ada juga yang banyak yang bilang itu buzzer ya. Banyak yang mengaku kalau mereka buzzer bilang ya salah Steam, kenapa nggak daftar dari kemarin gitu kan. Jadi kalau gue sih sisinya gue nggak mau menuduh salah siapa, tapi intinya tujuannya ini tuh emang long termnya buat apa sih? Kenapa semua perusahaan yang ingin berusaha di Indonesia harus daftar PSE? Itu aja sih tujuannya. Dan kalau dari percakapan yang gue dengar, tujuannya kan sebenarnya katanya buat lebih terpercaya ya. Jadi kayak ke list semuanya kan. Ibaratnya kayak mereka punya KTP lah ya, punya nomor induk. Kayak ada nomornya gitu ya. Nah, Ada pendataannya. Iya, ada pendataannya. Kalau misalnya emang tujuannya long term itu positif ya semua ya. Kalau dari gue sih kayaknya nggak apa-apa ya. Tapi emang ada emang gimana ya? Kebetulan gue juga YouTube ya. Gue buka YouTube, gue main YouTube. Jadi banyak banget comments yang langsung bilang, gimana game lu di Steam kan udah diblokir bla bla bla. Respon gue sih gue nggak respon sama sekali ke mereka. Tapi dalam hati ya gue mikirnya satu, ya kayaknya banyak jalan menuju Roma ya kan. Kayaknya banyak cara deh biar melewati itu. Ya contoh paling jelas VPN ya kan. Itu kan banyak cara lain nih. Walaupun gue nggak mendukung ya, aku cinta Kominfo. dengar itu pemerintah. Secapek-capeknya kalian main blokir. Kalau masih ada VPN, ada DNS. masih bisa diakses. Itu kan buat orang-orang yang quote-unquote mengerti lah. Ya, Ya. berarti. Tapi kan untuk orang awam mungkin nggak paham, makanya itu tujuannya. Tapi menurut gue juga yang kedua, logikanya nggak mungkin lah diblokir selamanya kan, bener gak? Pas itu terjadi gue juga mikir, paling berapa hari di unblock, dan bener kan, akhirnya kemarin ya, atau 2 hari lalu ke unblock kan akhirnya. Iya. Karena gue yakin dari sisi Steam dan juga sisi Menkominfo, mereka juga mau saling kerjasama. Toh mereka dapat keluarin pajak kan, setiap kali kita beli game kan, ya ada pajaknya dan lain-lain ya kan. Jadi menurut gue pasti ujung-ujung positif. Ya itu sih pendapat gue ya. Tapi apakah berdampak? Kalau personally ya, gue sih nggak berdampak. Karena kebetulan nggak ada yang perlu di-update lah ibaratnya. Jadi belum ada update, belum apa-apa. Jadi udah dibiarin aja. Orang-orang yang udah download gamenya masih bisa main.
Tapi gue nggak bisa ngomong itu ke semua game developer ya kan. Mungkin aja ada game developer yang pengen update, pengen upload, dan ya itu sih udah berdampak banget, kena banget. Dan kalau gue sendiri sih yang paling berdampak adalah itu isi komentar gue hampir semua tuh nanya, wah ini di blog nih gimana nih gitu gitulah. Gue lihat sih youtuber gamer juga digituin, gimana dong lu udah nggak main lagi, Steam di blok gitu gitu loh. Jadi ya mungkin menurut gue dampak terbesar adalah ya masyarakat jadi quote unquote panik lah karena dikira oh ini selamanya di blok gitu. Tapi ya menurut gue mustahil lah gitu. Terutama kan yang industri-industri kreatif kayak yang freelancer kan kebanyakan kan mereka Betul. ambil proyek dari luar negeri terus bayarnya pakai Pakai PayPal. PayPal, ya. Bahkan sampai hari ini ya gua ngecek di daftar PSA itu di listnya PayPal itu masih di daftar terblokir, tapi mungkin sudah dibuka sih, tapi masih di daftar list yang bagian blokirnya. Kemarin saya sempat baca, Belum diupdate ya. Iya, belum diupdate kayaknya. PayPal itu dikasih waktu 5 hari untuk penggunanya itu tarik semua dananya. Iya, update sampai hari terakhir. Jumat kalau nggak salah sih. Iya. Betul. Nah, gua Yes, kira yes, yes. gua kira lu nih udah nyiapin cadangan rencana cadangan. Iya. Jadi ngejual ngebagiin gamenya lewat flash disk. lewat RAR. Kaset lah kayak dulu lah. Ini flash disk DVD. zaman kapan pernah bagi-bagi game? Via Google Drive kan? Iya. Tapi bukan yang satunya itu. Oh, bukan yang itu. Iya sih, gue setuju banget. Gue sendiri kan nggak kena ya, tapi gue lihat beberapa teman gue yang freelance, ya mereka PayPal kan mereka kan pakai PayPal kan, dan mereka terdampak dan banyak yang protes. Cuman gue nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena kalau misalnya gue bilang sabar ya, kan beberapa hari lagi pasti di unblock ya kan. Cuman posisi gue kan nyaman kan, gue nggak ada, kebetulan duit gue udah cair semua, gue nggak ada beban. Tapi kalau gue mau posisikan diri gue jadi dia, anggap aja ada 100 juta di sebuah aplikasi dan aplikasi ini lo nggak bisa akses ya, lo Bete sih. lah ya kan. Parah sih, Aduh. bete sih. Bad mood sih. GoPay kayak gue pakai GoPay gue cuma ada berapa ratus ribu tapi nggak bisa gue pakai juga, aduh ini ngeselin lah ya kan, nggak bisa juga, kesel kan, apalagi yang berjuta-jutaan, apalagi kan freelance pasti mainnya dolar kan, pasti ya pasti duit mereka ya kemungkinan besar lebih banyak, bisa ya di atas 10 maybe, ya itu kan berdampak banget ya. Gatel banget kan itu. Gatel banget pasti. Gue mau belanja cepet Shopee kan. Gak bisa. Parah. Iya. Makanya sih itu yang menurut gue sih gak tau ya, gue jujur aja gue kan nggak begitu ikutin berita lagi nih ya. Gue udah nggak begitu ikutin berita, jadi jujur aja gue nggak tahu nih emang Menkominfo ini udah umumin ini dari kapan sih gitu loh, atau emang udah dari tahun lalu tapi PayPal, Steam ini baru ngejer hari ini, kayak para pengusaha ini baru bikin KTP, baru fotokopi atau gimana, kayak emang baru bikin atau SKCK udah lama, kan? itu gue nggak tahu nih. Itu yang gue kurang tahu sih. Kalau aturannya itu sih, kalau yang gue baca tuh diterbitannya dari tahun kemarin, 2 tahun kemarin, 2020. Oh. Hanya sosialisasinya itu yang baru bulan Betul. Juni kemarin. Nah, itu kan kalau menurut kita kan agak susah ya kalau kita buat aturan tapi aturannya kita sendiri yang simpan. Iya, aneh banget ya. Iya, terus nggak disosialisasiin, jadi agak susah. Kemudian sekalinya disosialisasikan, waktunya mepet. Disosialisasikan itu bulan Juni, Juli. Juli kan kalau Iya, nggak salah sih. Juli, terus awal Agustus itu sudah pemblokiran. Wow. Itu sih sangat fatal ya. Iya. Maksud gue, Menkominfo kan balik lagi, kita kan sektor digital kita di Indonesia kan udah cukup naik ya. Kayak kita banyak unicorn, bahkan udah dekakorn kan, udah banyak banget yang udah banyak banget kita, misalnya negara kita kan udah secara digital udah maju. Kenapa hal kayak gini nggak disosialisasi? Ya bahkan banyak juga kan youtuber Indonesia yang temanya digital game gitu. Kenapa nggak juga mungkin kalau perlu kan bisa di situ kan. Bahkan gue kan ikutin, nggak begitu, gue bukan ikutin sih, lebih tepatnya kan gue kenal beberapa game developer Indonesia ya yang udah cukup lama, jauh lebih lama dari gue.
Salah satunya itu ada yang dari namanya Toge Productions. Ada yang tahu gak? Game developer Toge Production. Gak tahu ya. Jadi itu emang gak gede di Indonesia sih. Dia gak besar di Indo, tapi dia lumayan besar di luar. Kayaknya 90, gue yakin 95% market tuh dari luar, dari Steam luar. Dan CEO-nya bahkan sampai ini CEO Toge Production sampai konekin Steam sama Mindcom.info buat urusin nih gitu loh. Jadi sampai turun tangan. Nah, maksud gue kalau kayaknya semua orang di Indonesia juga pada pengen lah ya kan, pada pengen ini kerjasama. Ya kenapa nggak dari dulu disosialisasikan? Ya CEO atau apa, kayak kalau misalnya gue tahu dan akan diblokir misalnya tahun lalu dan sistem nggak tahu sama sekali, ya gue sih bakal usahain juga kabarin, gue nggak mau keblok nih gitu loh. Ya apalagi kan Steam kan bukan bukan perusahaan kecil kan. Apalagi kalau misal perusahaan besar kan bisa jadi keuntungan yang lebih bagus juga untuk sangat betul pemerintah kan. Itu juga sebenarnya kalau bagi gue sih agak aneh ya, maksudnya sosialisasi mereka kayak gimana sih? Ini kan mainnya udah main apa ya ngomongnya, kayak gue nggak tahu ya dampaknya. Mungkin kalau ada tim universitas yang bisa ngeriset itu sih bagus ya, kayak dampak hal-hal ini diblokir sebesar apa sih ya kan, menghambat ekonomi kita seberapa persen gitu. Gue jamin ada sih, kayak Google down 1 jam aja satu dunia udah ketar-ketir kan, ibaratnya gitu kan. Kita di Indonesia diblokir banyak banget kan, itu pasti nggak mungkin nggak berdampak kan. Nah maksud gue kalau apa signifikan gitu, kenapa mereka nggak ada ngomongnya apa ya, nggak ada bukan nggak ada sih, mungkin ada sosialisasi ya, tapi mereka nggak pandai kali ya sosialisasinya. Sepertinya memang butuh menyewa influencer sih mereka. Kayak bagaimana sosialisasi mereka begitu waktu muncul klarifikasi juga kan agak aneh kan klarifikasinya kan. Yang waktu kenapa yang judi online kagak diblokir, itu ya kan sudah banyak lah itu videonya di. Artinya CPNS tolong buka PR untuk Kominfo. Jalur influencer, tolong CPNS. Jalur influencer supaya bagian-bagian sosialisasi tidak bingung gitu. Bagaimana cara public speakingnya? Karena kan pejabat juga kan public speakingnya kan agak ya biasa lah. Ya, ada yang agak-agak kurang ya. Iya, sangat-sangat kurang sih. Saya memperhalus loh. Nggak apa-apa nih. Keluarin semuanya nih. Tapi gua lihat kebijakan ini ya. Ini kan hampir sama kayak dulu pernah ada kebijakan IMEI kan. Ya. Kebijakan IMEI yang kan awalnya kan itu juga banyak penentangan gitu kan. Kayak gimana kalau sudah ada yang punya HP dari luar negeri, terus kalau nggak bisa tiba-tiba nggak bisa dipakai gimana? Tapi kan ada solusinya. Seiring berjalannya waktu kan ternyata bisa didaftarkan. Terus kalau kita beli dari luar negeri, masuk ke bea cukai dulu. Didaftarkan dulu, bayar pajak dulu. Jadi kan sebenarnya ada win-win solutionnya lah. Betul. Yes, gue setuju banget sih. Sebenarnya bahkan ini kayak satu Indonesia harusnya nggak ketar-ketir, ini karena mereka komunikasi jelek aja kan. Kalau mereka dari awal komunikasi bagus, satu Indonesia juga nggak bakal ngatain kan. Iya, jatuhnya ini kayak ini, pemblokiran secara tiba-tiba. Karena banyak kan pengguna Steam yang tiba-tiba kaget, dia main jam 11 malam, terus pas mau main paginya kok Steamnya nggak bisa dibuka gitu. Ya, sulit juga ya sebenarnya kalau misalnya ditanya sebenarnya paling simple tuh, mereka nggak usah ini sosialisasi ke perusahaan. Emang sesulit apa sih? Kayak mungkin kalau pemerintah ada kebijakan baru mau sosialisasiin ke masyarakat kan mungkin sulit. Makanya kan kayak lalu lintas pun kan setahu gue kayak misalnya mau ada peraturan lalu lintas kan 1 bulan 2 bulan kan untuk ngelakuin itu, biasanya dikasih warning gitu kalau nggak salah ya. Nah kalau hal kayak gini kan bukannya lebih mudah ya di mata gue ya, karena kan ini cuma ke perusahaan, bener gak? Perusahaan digital di Indonesia berapa sih? Ya anggaplah 1.000, paling besar berapa sih? 10.000 lah. Itu kan sangat mudah ya kan, sangat mudah diakses gitu. Jadi itu menurut gue sangat aneh, kayak perusahaan bukan perusahaan ya, lembaga segede Menkominfo, literally ini pemerintah Indonesia, masa sesimpel itu
apa enggak kurang ya. Kurang apa di? Ya nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu detail. Iya. Ya. Gue juga ngelihat sebenarnya ada dua dampak sih dari pemblokiran situs-situs atau platform-platform yang ada di Indonesia. Yang pertama mungkin kita bisa jadi Cina yang kedua. Keren nggak tuh kalau kita jadi Cina yang kedua? Maksudnya secara ekosistem digitalnya dia bisa kan mandiri, nggak perlu Punya pakai sendiri. platform dari luar. Itu mungkin bisa jadi dampak seperti itu. Atau yang buruknya kita jadi Korea Utara kedua. Tidak bisa apa-apa. Kembali ke Tapi zaman Bali batu. nggak mungkin sih Iya kalau ke agak- Korea Utara kedua. Kecuali internet yang dihilangkan. Betul. Tapi itu bisa memicu bikin Steam ala Iya Indonesia sih. kan. Ya. Gitu. Itu kalau yang saya pikir yang gua pikirin untuk dampak positifnya salah satunya sih itu. Tahu ya, kalau dari pengamatan gue mungkin gini sih. Kalau misalnya kita bandingin sama ini ya, Cina ya, negara Cina ya. Menurut gua mereka bisa lakuin itu karena ya pertama mereka Cina ya kan. Berani apapun lah ya. Mereka sangat berani. Tetapi untuk melawan basically kan mereka berani melawan superpower ya kan. Kayak mereka nggak ada Amazon, nggak ada Google, nggak ada lain-lain, tapi mereka bikin sendiri ya kan. Mereka bikin sendiri. Sebenarnya kayaknya Indonesia tuh bukan menerapkan ya, tapi kayak kita ada sedikit sistem itu, yaitu di mana kalau lu investor asing dan lu mau masuk ke sini, mau bikin apa-apa, itu harus ada dari Indonesia ya kan. Dan itu sangat-sangat positif untuk orang lokal, tapi untuk investor luar ya mereka kayak kesel lah ya. Tapi untuk kita di Indonesia itu sangat untung karena makanya kan kalau kalian perhatiin, nggak tahu ya di Toli-Toli ada gak ya Uber. Nah, Di sini ada nih Jangan. platform bukan lokal sih, maksudnya yang ada di iya lokal sih. Itu. Sulawesi Tengah, Drive namanya. Iya, drive. Belum ada Gojek kan? Gak ada gak ada. Nggak ada dong. Gojek, Grab, gak ada sama sekali. Ya? Oke. Masih ya Jadi ini ya. 200 tahun lagi sih. Iya. Birokrasinya mungkin sulit sekali. Jadi ya basically di Jakarta ada Uber. Kalian tahu Uber kan? Uber kayak Iya, tahu lah. di Amerika gitu. Alhamdulillah Tahu tahu. kan kalian tahu. Nah, kan siapa tahu kalian taunya apa sih becak atau Memang kita lebih ke jalan kaki sih sebenarnya di sini memang rata-rata naik sepeda, naik gerobak, beca tuh. Lu tahu kan di gimana nasib Bayu waktu masih di akademi? Kalau toli-toli mati lampu jaringannya kayak mana? Nah, bahkan saya Tori 2 kali tidak ikut final review. oh iya. Gua 2 kali tidak ikut final review karena putus. jangankan Putus. jangankan Uber di jaringan saja kadang-kala hilang di. Jadi, makanya dong, kalian kan semoga kalian nanti sukses bisa majuin dong daerah kalian. Amin. Jadi berarti memang untuk lu sendiri kan berarti pemblokiran dalam beberapa hari kemarin itu berarti memang nggak ada dampak ya? Nggak ada dampak secara pribadi sih, cuman dampaknya itu komentar, banyak yang nanya, banyak yang penasaran, gitu-gitu sih. Cuman lebih ke sana ya. Tapi ya overall nggak begitu berdampak sih. Kok toh sekarang kan udah di-unblock, pasti udah pada lupa juga kan. Seperti video ini juga akan dilupakan. Kayaknya video ini cuma ya sudah seliweran saja. Tapi enggak sih, Di. Itu kemarin kalau gue perhatiin kenapa di-unlock kembali? Karena ada desakan dari masyarakat deh. Karena kemarin tuh sempat website Menkominfo itu sempat dihack sama masyarakat. Mungkin itu salah satu cara kementerian untuk meredam amarah masyarakat. Iya. Ya kan? Karena nyatanya kan PayPal sampai sekarang masih diblokir kan? Ya blokirnya sudah dibuka, dikasih waktu, Ya, tapi listnya dalam masih. di list PSE itu masih ada. Masih ada. Ya, mungkin kalau belum kumpul SKCK, fotokopi KTP kan. Surat keterangan vaksin, kesehatan, ya kan? Tapi kalau dari gue ya, karena gue kerja di industri kreatif dan kebetulan gue juga nge-publish juga ya di dunia itu. Menurut gue sih satu
pemerintah kita kalau misalnya emang tujuannya itu adalah positif, apalagi long term, dan untuk meningkatkan kita para ya, anak muda yang mau membangun lah ya dari digital, ya menurut gue sih harus lebih hati-hati gitu dalam mereka mau menerapkan kebijakan. Apakah maksudnya kayak dari semua tahap lah, kebijakan apakah udah benar, apakah sosialisasinya udah oke, apakah testingnya terapannya sudah benar gitu-gitu loh. Karena kita udah besar nih, satu Indonesia itu udah besar banget. Kita sebagai negara kita udah sangat maju di digital. Jadi satu langkah yang salah aja, yang maybe ngefek ke 1% pun udah banyak banget ya kan yang kena kan. Jadi udah nggak boleh lagi sih menurut gua hal-hal kayak gini. Karena apalagi ini kita belum ngomongin, bayangin investor asing pas lihat, aduh ini berbahaya banget ya kan. Ntar gue taruh service gue diblokir ya kan. Ini tuh berbahaya banget gitu. Jadi gue sih harapannya semoga pemerintah kita ya lebih teliti untuk menerapkan kebijakan gitu. Dan jangan lupa sosialisasinya diperbaiki. Dan juga satu lagi, harapan untuk para masyarakat, tolong terus kalian semangat dan menekan para pemerintah, karena itu tugas kita kan. Tugas kita ya kita komplain, wah ini kenapa ya kan. Tugas jurnal ya kan, jurnal, tugas para TV berita apapun lah. Emang itu tugas kita untuk mengingatkan pemerintah kalau pajak kita tolong digunakan dengan benar. Betul. Sekali. Jadi ini lu bakalan ada update apa lagi ke depannya? Mungkin bakso simulator mau jadi pentol simulator, ya, atau jadi bakso beranak. Plan yang bakal dikerjakan kah? Atau belum ada? Kebetulan kan sekarang kan gue udah ada tim ya. Jadi gue udah ada tim. Gue udah ada tim untuk bisa brainstorming dan lain-lain. Tapi kemarin pas kebakaran terjadi itu gue udah kepikir sendiri. Gue gak kasih tau ke tim gue sih, karena gue tahu pasti mereka gak bakal terima. Tapi gue kepikir, kayak seru tuh, kayak kita bikin Menkom Info simulator ya. Jadi kerjaan kita itu ngeblok gitu. Kayak itu fun juga ya kan. Tapi ya saya peduli dengan tim saya ingin masa depan juga. Jadi ya lebih baik saya keep ke game saya yang ada. Masih pengen makan, masih pengen berkarya daripada merilis itu tiba-tiba bukan cuma tim diblokir kan. Iya. Kena jeruji. Dia yang diblokir ternyata dari Indonesia. Saya yang diblokir. Iya. Masuk jeruji. Oke. Thank you Andi sudah meluangkan waktu Mau sharing-sharing dengan kita. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton episode kali ini. Like, comment, subscribe. Kayaknya kita nggak pernah subscribe. Sombong. Makanya nggak pernah. Jadi gak besar. Jadi terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.